Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Majid. Salam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam. Tadi ada Pak Haryomo, alumni FISIP, Deputi BKN. Kok nggak diminta mampir ke sini, Prof? Walah, ini mau batak derek naik mobil tadi, baru saya naik, makanya mau naik CPNS itu loh. Itu dulu mahasiswa saya, Prof. Mampir kemana, Prof? Mampir ke FISIP. No. Kan alumni FISIP. Itu mahasiswa saya, bimbingan saya. Dia tadi juga sing dirembuk ya Bu Ismi terus gitu. Yo no, orang rembuk Bu Ismi tak surati tenan, tak PHK. Prof Joko, ayo urek, ayo aku tahu, ayo. Apa? Ya, Prof. Kok ngajari aku nek foto sing apik carane piye ngono lho. Siap, Prof Majid. Enggak, Pak Mit. Enggak. Dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama Bisnis Informasi. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan yang rawuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Perencanaan Kerjasama Bisnis Informasi. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator, dan Operator di 5 fakultas. Pada hari ini kami mengundang Bapak Ibu dalam rangka koordinasi penyesuaian alokasi anggaran tahun 2022. Nanti semuanya akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor, tapi kami juga sampaikan dulu bahwa karena waktunya ini terbatas, jadi mohon dilaksanakan sesuai dengan kesempatan yang akan disampaikan nanti. Untuk lebih jelasnya kami mohon Bapak Wakil Rektor untuk menyampaikan informasi terkait dengan penyelesaian anggaran tahun 2022. Waktu kami persilahkan. Oke. Kita menyiapkan powerpoint-nya dulu, Pak. Ternyata yang tadi pagi tertutup. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan juga tim perencanaan fakultas dan sekolah yang saya hormati. Pada sore ini kita akan berbincang. Yang pertama saya berikan informasi tindak lanjut dari struktur dan pagu anggaran yang telah disampaikan Pak Rektor pada saat RKP yang lalu. Jadi dari tim perencanaan telah membuat sesuai dengan rumus formula yang ada dan waktu diumumkan beberapa waktu yang lalu, anggaran strukturnya adalah sebagai berikut. Sudah masuk ya ini ya? Sampun, Prof. Nah, menikah. Dari alokasi tahun 2022, ini prediksi tahun 2022 Bapak Ibu, di Fakultas Ekonomi itu pagu anggarannya 10,5 M. Tetapi di usulan Sirevanya itu 13 M, sehingga ada kelebihan
Pagu sekitar 2,75 M. Kemudian ilmu budaya ada kelebihan 790 juta. FISIP kelebihan 1,3 M. Kedokteran sudah. Keolahragaan ada kelebihan 3,5 M. Dan di teknik ada kelebihan 4,06 M. Jadi ini dari Pagu anggaran. Begini Bapak Ibu, kami kan selainnya ada dana lompatan kreatif, sehingga sebaiknya yang mau dikurangi adalah kira-kira yang potensi nanti bisa dimasukkan di lompatan kreatif. Jadi lompatan kreatif dan juga sumber-sumber pembiayaan mudah-mudahan kan kemarin Bu Dirjen mengatakan UNS akan dapat hadiah 30 M. Itu kan juga harapan kami 30 M adalah sebagai suatu anggaran yang untuk lompatan kreatif nanti. Jadi cara mengantisipasinya adalah dikurangi anggaran-anggaran yang sifatnya adalah bisa diajukan di lompatan kreatif. Sehingga nanti bisa terrealisasi semua. Hanya sumber dananya yang kurang tadi adalah bisa dimasukkan ke pendanaan yang bersumber pada lompatan kreatif. Itu saran saya dari pertemuan ini, karena memang dari Pagu yang ada usulannya di atas anggaran yang sudah ditentukan dari universitas. Mungkin itu pengantar saya pada Prof. Joko. Misalkan memang ini situasi yang kalau biasanya kelebihan itu kan harus mengurangi ya. Tapi mudah-mudahan nanti gini, artinya dengan adanya lompatan kreatif, selisih-selisih ini bisa ditutupi kan gitu. Jadi utamakan untuk anggaran yang sudah ada ini untuk belanja modal. Nah, untuk kegiatan nanti dicarikan bagaimana agar masuk di lompatan kreatif. Jadi pengalaman kemarin juga lompatan kreatif cukup terserap bagus walaupun belum maksimal ya, tapi kita buka sampai batch 2 sehingga dana 19,7 M itu terserap. Ya, ini harapan nanti Pak Rektor akan meningkatkan dana lompatan kreatifnya sehingga kekurangan-kekurangan yang ada di fakultas ini bisa terpenuhi dari dana-dana lompatan kreatif. Nathan, monggo kalau ada yang mau menyampaikan pendapat silahkan Prof. Joko, Prof. Ismi. Terima kasih Prof. Ajit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof. Alokasi untuk FEB itu tahun kemarin kan sekitar 12,5 Prof. Tahun yang lalu, makanya FEB itu menyusun anggarannya mendekati itu kan. Nah, ini mesti teman-teman tanya ini. Ini kok kurangnya banyak banget kan gitu toh Prof. Nah, ini mungkin ada penjelasan atau mungkin karena vokasi itu sudah dipisahkan sehingga semua kegiatan yang ada di Fakultas Ekonomi nanti hanya fokus untuk Fakultas Ekonomi. S1, S2 dan S3. Lanjut, makanya itu. Kalau yang tahun yang lalu mungkin ada kegiatan perkuliahan atau macam-macam itu ada di Fakultas Ekonomi untuk vokasi, Prof. Jadi mungkin ini bagaimana ini skenarionya? Ya, penurunan pendapatan itu juga Pagu itu dasar karena pendapatan itu karena jumlah mahasiswanya turun karena tahun kemarin itu mengikuti pola masih jumlah vokasi masuk, jumlah prodi, jumlah mahasiswa itu masih masuk semua. Nah, untuk tahun ini kita realkan karena memang kontrak IKU-nya kan hanya S1 dan S2, S3 yang ada di fakultasnya masing-masing, Bro. Sehingga ada penurunan pagunya, sehingga ada kelebihan di Sirepanya. Jadi saya kira gini, Bro, strateginya, jadi nanti ibaratnya ini disisihkan dulu, nanti dimasukkan pada lompatan-lompatan kreatif. Jadi kami juga tidak diam ya, kalau seperti ini kan tentunya nanti akan mudah-mudahan setidaknya akan tercover dari lompatan kreatif dan juga sumber-sumber pendanaan yang lain. Nathan, Prof. Joko.
Terus Prof, ini sekalian matur ya Prof ya, untuk yang lompatan kreatif, karena kemarin setelah kita adakan pertemuan dengan PIC yang lompatan kreatif itu antara apa Prof, yang disetujui, cost yang disetujui setelah diskusi costing itu, dengan yang di Cereva itu ternyata lain besarannya Prof. Nah ini nanti jangan-jangan untuk yang tahun 2022 Prof. Nah, jadi gini, ajuan yang kemarin bahwa lompatan kreatif kan untuk melompat, harapannya begini, karena untuk lompatan kreatif itu kan dinilai untuk 2021 dinilai itu pada akhir tahun sampai pada bulan Mei. Nah, 2022 juga gitu, karena nanti akan diumumkan setiap tanggal 5 Mei, 2 Mei hari pendidikan. Nah, untuk itu mohon lompatan kreatif itu bukan untuk belanja modal, Prof. Tapi untuk kegiatan pencapaian IKU. Makanya kalau mau belanja modal taruh di alokasi tabung anggarannya, nanti lompatan kreatifnya itu kegiatan-kegiatan yang agar IKU bisa tercapai secara cepat. Contohnya saja kerjasama. Kemarin ekonomi itu bisa masuk karena kerjasama dengan OJK. Yang OJK itu skornya 1. LPS skornya 1. Tapi kalau yang dengan perguruan tinggi lain itu 0. Karena untuk perguruan tinggi lain, untuk IKU 6 loh Bro. IKU 6 itu yang dinilai adalah perguruan tinggi yang masuk QS 100 by subject. Kertin itu masuk. Ya, kalau punya dengan Kertin, itu PKS itu masuk. Karena itu Kertin masuk QS 100 by subject. Tapi bidangnya harus bidang yang sama. Itu dikti sangat ketat untuk kerjasama IKU 6. Kemudian di FISIP itu kemarin kami perjuangkan dengan lembaga penyiaran. Hanya 1 tok itu yang lolos. Yang lainnya tidak bisa. Karena rata-rata dengan perguruan tinggi lain yang bukan masuk QS 100 by subject. Untuk itu malah yang FKIP semuanya masuk. Karena dengan dinas-dinas pendidikan, lembaga pemerintah maupun daerah. Jadi misalnya nanti dengan dinas PUPR Kabupaten Magetan, itu malah bisa masuk provinsi. Untuk misalnya dengan gender atau lembaga apa itu yang ada di dinas-dinas yang ada di pemberdayaan perempuan misalkan, atau di dinas-dinas tertentu itu masih lolos. Bahkan di FKIP itu ada 1 PKS dengan SMA 4 lolos malah 1. Tapi dengan perusahaan yang kelihatannya kita pandang sebagai perusahaan yang besar, ini tidak lolos karena kemitraannya ada di dalam pedoman capaian IKU itu adalah perusahaan yang mempunyai modal sekian miliar, sifatnya multinasional kayak gitu, memang berat. Sehingga untuk IKU 6 itu perlu dicapai dengan lompatan kreatif bagaimana sebetulnya suatu yang sangat mudah dengan capaian IKU yang mudah itu IKU 6. Nah, IKU 6 akan berdampak pada IKU yang mana? Misalkan IKU 3 atau IKU 4 atau IKU 7 atau IKU yang lain. Jadi monggo nanti itu karena belanja modal sehingga tidak diizinkan untuk tahun 2021, nanti 2022 modal yang dari sini yang ini untuk lompatan kreatif untuk kegiatan. Yang kemarin yang disetujui adalah untuk kegiatan semua. Biar cepat melompat. Itu, Prof. Monggo yang lain, Prof. Ismi. Prof. Izin, Prof. Cid. Prof. Ismi sudah angkat tangan dulu. Nanti setelah itu Prof. Prarto. Kok mute ya? Atau Prof. Prarto dulu ya, Prof. Ismi, mohon izin. Ya, monggo. Kok suara saya? Oh, saya bisa. Siap. Monggo, saya atau Prof. Ismi. Ini bisa kok. Monggo langsung. Monggo Prof. Ismi. Ya, matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, tentu saya mengapresiasi upaya-upaya yang sudah dilakukan di bawah koordinasi WR4 terkait dengan alokasi anggaran, meskipun di sini terdapat usulan-usulan yang ternyata harus dikurangkan ya, Prof. Berarti nanti kan kita harus sementara dikurangkan, Prof. Kita harus melakukan penyesuaian.
Nah, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak WR4 bahwa selain dana ini nanti akan ada dana-dana percepatan, mungkin kami mengusulkan Prof, dana percepatan itu kan kemarin memang bertahap ya dari satu periode ke periode yang lain. Nah, di kalangan teman-teman sendiri itu ternyata tidak selalu merespon adanya tawaran lompatan kreatif itu istilahnya sekeras usaha kita untuk mengupayakannya gitu. Salah satu persoalannya adalah satu kegiatannya itu sudah berjalan bukan kegiatannya, bulan penyelenggaraannya sudah berjalan cukup cukup ke tengah gitu ya, sehingga mungkin kegiatan-kegiatan mereka juga sudah banyak. Kemudian pada saat ada tawaran kegiatan-kegiatan lompatan kreatif, itu pada saat bersamaan itu kegiatan di fakultas dan di program studi itu banyak banget. Mulai dari penyesuaian kurikulum, kampus merdeka, dan sebagainya, sehingga cukup banyak kawan-kawan yang dalam tanda petik kurang tertarik, Prof, untuk kemudian mengupayakan hal itu. Karena itu saya menyarankan, Prof, meskipun itu dikompetisikan, jangan sampai nanti penggunaan anggaran itu numpuk pada fakultas-fakultas yang memang karena dari segi potensi SDM-nya, karena dari segi yang lain, itu kemudian mereka mendapatkan pendanaan yang sangat besar. Kenapa? Karena kan ini anggarannya sebetulnya juga untuk memajukan mahasiswa ya, ataupun laboratorium yang kita miliki. Sehingga saya berharap dari universitas pun tetap mengontrol. Kalau misalnya ada fakultas yang mengambilnya itu sudah sangat besar, ya ada semacam diskresi lah agar fakultas-fakultas lain yang mungkin belum terlalu intensif memanfaatkan itu bisa mendapatkan prioritas. Saya kira itu, Prof. Dan saya berharap lompatan kreatif itu bisa lebih awal lagi supaya memanagenya itu relatif lebih mudah. Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun, Profesi, masukan luar biasa. Mohon dicatat dari perencanaan dan pengembangan. Jadi karena peraturan rektornya sudah ada, kemudian pedomannya sudah ada, mudah-mudahan nanti awal tahun sudah mulai, Prof. Jadi dananya akan meningkat, dan ini dana penelitiannya juga meningkat, Prof. Jadi nanti dana penelitian ada. Tadi saya sudah diskusi dengan Pak Rektor, mudah-mudahan benar, nanti ya ini realisasi. Nanti ada hibah kayak penelitian profesor, membawai calon profesor dan calon doktor. Jadi mohon bisa disampaikan di forum-forum sifatnya masih wacana dulu, karena ini untuk kedua-dua. Tapi tadi saya sudah diskusi dengan Pak Rektor, nanti para profesor harus bisa menelurkan calon profesor baru, dan juga menelurkan dokter baru yang dosen WNS. Jadi itu yang harapan kita begitu, dan sehingga angka untuk penelitiannya memang agak tinggi nih, karena para profesor nanti akan mendapatkan satu kesempatan untuk riset seperti itu, untuk melahirkan apakah itu jurnal atau itu produk-produk yang menghasilkan revenue, itu penting akan kita. Jadi nanti akan berdampak pada IKU 5, IKU 4 dan juga IKU 7, IKU 8. Terkait dengan masukan ini saya sepakat, Prof. Jadi saya juga berikiran bahwa karena kemarin dilepas di lompatan kreatif batch 1 itu peminatnya tidak banyak, sehingga saya matur Pak Rektor, gimana Pak Rektor buka lagi, sehingga buka batch 2. Batch 2 pun belum begitu maksimal kemarin. Kemudian juga kami gunakan, jadi agak kita perbanyak yang memperoleh, Prof. Jadi kita basisnya adalah juga saya kira hampir semua dapat, bahkan di F-Core aja yang mengajukan 1 dapat, pasal sarjana 1 juga dapat. Jadi mohon nanti menjadi satu berita bahwa teman-teman yang ada di sekolah atau fakultas merespon lompatan kreatif ini menjadi satu terobosan, terutama untuk yang gampang di SPJ-kan, yaitu aktivitas-aktivitas ya. Kalau yang terus terang, kalau yang pengadaan itu agak lama karena segala sesuatunya memang harus melalui prosedur pengadaan barang dan jasa. Begitu, Prof. Matur nuwun masukannya, Pak Mit, tolong dicatat betul. Harapannya pada awal tahun 2022 lompatan kreatif sudah bisa dimulai. Monggo, Prof. Parto. Oke,
Matur nuwun Prof Jid. Nun sewu ini sambil ngrungokne apa silaturahmi Merdeka Belajar. Nah, saya jadi diundang juga tapi belum sempat ini. Nggih, terima kasih waktunya, singkat saja Prof. Ada dua. Yang satu hanya klarifikasi soal rencana FIB memperbaiki atap yang patah itu. Ini seperti dari awal komitmennya ya universitas membantu, anggaran fakultas juga dianggarkan. Nah, pertanyaannya kecil, apakah pengertian selisih di situ itu sudah termasuk tadi anggaran atap itu sudah masuk di angka ini atau masih di luar? Yang kedua, tadi menekankan kembali usulan Prof. Ismi dan saya sangat mendukung bahwa ya UNS ini kan ngopeni banyak fakultas dan sangat beragam. Kadang-kadang dalam kompetisi ini kami yang dari Soshum itu memang ya tidak secepat teman-teman yang di Saintek ya. Nah, oleh karena itu tentu ya kompetisinya tadi jangan sampai terlalu jauh bias menumpuk di Saintek. Maka mungkin namanya nanti kompetisi gotong royong. Nah, ini supaya Soshumnya juga hidup. Dan artinya apa? Ya, Soshum ini memang dari sisi keilmuannya memang tidak seperti Saintek. Yang kedua, makanya kemarin ada tawaran yang batch kedua itu FIB nggak mengusulkan karena harus mikir ulang apa yang harus diusulkan dalam waktu yang singkat. Itu juga teman-teman lalu responnya terkesan lamban. Ini mudah-mudahan ke depan semakin baik kelompatan karena kami semua juga tahu beban IKU itu kan juga bukan hanya fakultas tertentu tapi semuanya terbebani oleh IKU itu. Oke, saya kira itu Prof, semangat gotong royongnya nanti. Ya, Prof. Oke. Saya kira kemarin sudah ini total usulan ya Mbak Ria ya. Mbak Ria. Halo Mbak Ria. Pak Win, ini total usulan ya Mbak ya, usulan di Sirepa ya Mbak ya? Iya. Ya sudah Prof. Prato, jadi nanti sudah total usulan, monggo lah nanti dilihat dulu di Sirepanya, mana-mana yang diturunkan dulu, dan nanti mudah-mudahan bisa diakselerasi dengan adanya lompatan kreatif. Saya kira kalau untuk Pak Prof. Prato itu sudah 90 kan tidak bisa, mudah-mudahan nanti bisa tercukupi. Yang besar itu di Fakultas Teknik ini. Pak Dekan baru datang. Pak Dekan Teknik bisa menerima apa ya? Bisa menangkap apa yang sudah kami diskusikan nih Pak Dekan. Untuk Prof. nanti lompatan kreatif seperti yang jawaban saya ke Prof. Ismi, jadi lebih awal. Dan mohon nanti dari pihak fakultas kalau bisa sekali saja lah, enggak usah ada batch 2 ya. Jadi batch 1 aja udah habis dananya gitu kira-kira. Dekannya boleh bikin nggak, Prof? Yeah. Dekannya boleh bikin sebagai PIC nggak? Boleh lah, Prof. Samanudi ketua PIC kok. Oh gitu ya? Boleh, Prof. Nggak apa-apa. Maksud saya, kalau ngoyak-ngoyak teman-teman itu, katanya klugat-klugat nggak WDW gitu loh maksud saya. Boleh, Prof. Boleh. Kolaborasi antar dekan. Nah, kok klugat-klugat ya Pak? Boleh, Prof. Pak Solihin juga masuk bersama WD-WD-nya tiga proposal ya, Prof ya. Oke. Ya, Prof. Ya. Itu kami ngajukan sekali aja, Prof. Tahap kedua Pak Solihin nggak ngasih bocoran. Yang kedua udah nggak enak sama Prof Ismi gitu loh, kira-kira. Wah, ini sekali tembak itu dapat 1,55 M. Nah, itu. Udah Pak, saya nggak mau lagi katanya, udah terlalu banyak katanya. Iya, kasihan yang lain, Prof ya. Habis di teknik. Ketahuan. Kami mau maju 10 miliar lagi waktu itu, Prof. Tapi kami tahan diri, nggak usah maju sekian, Sirepa sekian. Jadi kelebihannya ini mohon bisa direvisi, disesuaikan dengan Pagu. Nah nanti ini Pak, saya yakin Fakultas Teknik bisa menutup dari berbagai sumber, termasuk lompatan kreatif atau juga sumber-sumber lain yang lain, termasuk nanti mudah-mudahan dari insentif pencapaian IKU yang 30 M nanti bisa di-share lah, mudah-mudahan ya. Saya belum tahu memang juknisnya seperti apa,
Tapi kalau Bu Sesdijen mengatakan kalau juara 1 minimal dapat 30M, nah itu kan bisa memperkuat juga semua. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada malah jadikan lompatan kreatif semua, jika bisa diraih semua pihak. Nanti gedungnya ambruk loh Prof, kalau lompatan kreatif semua. Betul lah, 30M dibagi 13 pun garek siti-siti tau nih. Iya. Pak Dekan. Bisa tanya lagi, Prof. Iya. Monggo. Ya, mohon maaf ini saya telat masuk. Saya sebenarnya masih istirahat di rumah, lagi sakit sebenarnya, tapi ya saya coba. Karena pas saya lihat WA tadi ternyata ada undangan, makanya saya berusaha masuk, apalagi bicara uang gitu, Prof. Jadi saya berusaha masuk. Saya ada satu pertanyaan ya, Prof. Mudah-mudahan ini bisa dijawab nanti. Sebenarnya saya itu udah lama memimpikan ada semacam sistem yang dianut universitas dalam hal perhitungan bagaimana alokasi dana, apakah itu misalnya dari PNBP atau misalnya dana apapun ya, atau misalnya SPI dan sebagainya. Itu bisa menjadi acuan sehingga kami para dekan itu bisa berpikir dari awal, memperkirakan kira-kira kemungkinan dapat berapa ya gitu ya Prof. Saya beberapa kali kalau bertanya pertanyaan ini disampaikan misalnya bahwa itu ada sekian faktor yang mempengaruhi, misalnya masukan SPI, jumlah mahasiswa, jumlah dosen dan sebagainya ya. Cuma saya itu belum pernah lihat rumusnya, Prof. Ya. Jadi sebenarnya ingin banget kalau kita misalnya para dekan disampaikan rumusnya gitu, misalnya taruhlah ada proporsi misalnya dari dana dana UKT gitu, kemudian Fakultas Teknik dapat sekian, itu perhitungannya dari sini. Jadi angkanya itu cukup jelas ya. Misalnya jumlah dosennya sekian atau misalnya jumlah mahasiswanya sekian, pemasukannya sekian dan sebagainya. Itu sebenarnya berharap kami misalnya bisa dapat rumusnya dan cara hitungnya gitu loh, Prof. Nah, kemudian kan misalnya ada tambahan dari mana? Dari SPI misalnya, Prof ya. Nah, kalau dulu kan tahun 2019 itu kan kita misalnya diberitahu Pak Rektor SPI-nya 65% untuk infrastruktur, 20% untuk kemahasiswaan, 20%-nya dari 20%-nya itu masuk ke mahasiswaan pusat ya. Jadi kita bisa menghitung. Kemudian tahun lalu itu kalau nggak salah, ini cuma tebakan saya 50-50 gitu loh Prof ya, nggak ada lagi kemahasiswaan. Saya nggak tahu tahun ini, kemarin saya nggak ikut rapat juga karena pas lagi demam gitu di rumah istirahat sampai hari ini. Jadi saya kadang dengar mungkin 60-40 gitu, tapi saya belum yakin betul karena saya belum dapat informasinya secara pasti. Ya Bro, karena gini, mungkin saya sampaikan ini karena Pak Dekan kemarin ini, ini kan masih draft ya, draft karena nanti kalau sudah kami fix, sudah disetujui oleh MBA, itu akan kami share ke semuanya. Jadi proporsinya untuk alokasi adalah 6 komponen, jadi pendapatan UKT, SPI, ini SPI ya, tambah SPI, capaian IKU, kemudian nilai anggaran, nilai aset, jumlah mahasiswa, jumlah prodi. Tahun ini penelitian dan P2M naik cukup signifikan karena kita ada peraturan SA bahwa minimal anggaran 20% untuk penelitian dan pengabdian, tapi harapannya bukan total, tetapi dari anggaran yang bukan in-out ya, jadi yang betul-betul dikelola dari dana PTNBH. Kemudian ada National and Global Ranking, UN Scholarship, operasional lainnya. Jadi lompatan kreatif tahun ini Pak Rektor menganggarkan lebih besar dari kemarin. Sehingga kalau kita lihat di Fakultas Teknik, kemarin gini Pak Solihin, jadi ini juga saya mengharapkan nanti ke depan itu sistem pendapatan kita sudah real time ya. Jadi tidak lagi dengan Excel tetapi real time betul sehingga bisa tahu pendapatan kita hari ini berapa, besok berapa, bisa tahu real time ya. Jadi ini yang kemarin dipresentasikan Pak Rektor. Isian SPI mahasiswa Fakultas Teknik misalnya itu 21M. Itu baru isian mahasiswa yang diterima. Tapi ketika dikurangi dengan KIP itu teknik menjadi 21 miliar. Ini baru yang diterima Pak Dekan. Kemudian setelah registrasi
Fakultas Teknik itu tinggal betul ini 11 M. Bayangkan ini. Dari 21 M setelah registrasi tinggal 11 M. Dikurangi yang KIP tinggal 10 M. Ya, 10 M realisasi tahap 1 7 M. 7 M berarti 40%-nya 7 M. Mana ya? Ini. Teknik ini. Teknik. Nah, 40%-nya 7 M itu 3 M. Prediksi untuk pendapatan nanti bulan Februari 2022 itu kan kemarin dihitung itu 40%-nya sekian ini. Karena kita mempertimbangkan mortalitasnya. Hingga kita buat aman seperti ini. Ya, nanti kalau sudah fix pada bulan-bulan Januari Februari kita yang namanya ada RKAT definitif. Nah, RKAT definitif itu kalau nanti Februari bayarnya lebih dari ini, tak gitu ya, maka kita naikkan lagi sehingga Bapak Ibu bisa menambah. Gitu. Jadi memang sistem anggaran kita kan prediksi ya, tetapi kalau nanti ada penambahan ya kita berikan lagi. Jadi di Fakultas Teknik itu UKT-nya itu 9,1. Kemudian relasi anggaran SPI untuk bulan Agustus kemarin 40%-nya segini, ini juga 40%, 40% semua, ya, sehingga totalnya ini Pak Dekan. Jadi kita itu kemudian yang tadi disampaikan Fakultas Teknik. Nah, makanya kalau totalnya dari 185 M yang bukan dijanji, komitmen awal 185 M. Bersihnya itu tinggal 116. Artinya banyak yang diterima di SM, seleksi mandiri, yang tidak daftar utang. Ini ya. Setelah dikurangi KIP loh ya. Artinya kalau KIP kan harus 0 rupiah. Jadi sekian ini. Nah dari sekian ini masuk kemarin bulan Agustus ini. Nah yang tunda ini hanya 250 ini tunda. Nanti juga masuk di semester 2 ini. Mudah-mudahan kan bayarnya hanya 2 kali. 254 itu masuk tunda. Ya ini kami dorong agar sistem pendapatan kita itu betul-betul menggunakan sistem yang bisa real time, yang bisa kita monitor. Pak Dekan juga bisa monitor begitu. Berapa sih pendapatan saya? Komitmennya 60-40, kemudian dari itu 65% untuk surplus, 20% untuk kemahasiswaan, 15% untuk kesejahteraan. Itu karena itu keputusan Senat juga masih berlaku. Nonton Pak Dekan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau nanti masih ada Bapak Ibu Dekan merasa masih kurang transparan, kami siap diberikan masukan. Jadi saya mendorong agar memang pendapatan awal yang kami itu kan perencanaan. Jadi perencanaan pegangannya kan pendapatan. Nah, pendapatan yang masuk pendapatan itu semuanya kalau bisa real time kita bisa merencanakan secara secara cepat, secara ini. Jadi kami pun misalkan kalau ada duit Pak Solihin 4 miliar tolong saya kasih kalau ada duitnya. Jadi itu pola kita. Jadi kalau fakultas-fakultas bagus, universitas akan jadi bagus. Makanya tadi kesempatan untuk lewat lompatan kreatif, sumber-sumber pendanaan lain, saya kira nanti akan tercukupi anggaran dari. Tapi sementara ini untuk masuk menjadi lampiran RKAT, mohon disesuaikan dengan alokasi yang 13,59. Nonton Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Mudah-mudahan cepat sembuh, bugar, sehat, barokah. Ya, amin, amin. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan kepala biro. Mohon izin, Prof. Prof. Ajib. Ini mohon izin, matur suwun. Ini dari FISIP mungkin melonjaknya terlalu banyak, ini Prof. 1 M lebih gitu. Ya, nah, itu kemarin itu pengalihan dari IKU 8 itu loh, Prof. Kemudian dimasukkan di IKU
7 gitu. Tapi itu nampaknya kebanyakan yang belanja modal karena untuk lab-lab gitu, Pak Prof. Nah, kalau pengalaman tadi harus ditutup dengan lompatan kreatif, mungkin aduh susah gitu, Prof. Karena dari FISIP itu lompatan kreatifnya kecil-kecil seperti yang disampaikan. Ya nanti diperbesar loh, diperbesar gimana harus belajar ke teknik kok bisa dapat 1,5,5 sekali tembak. Nah, itu belajar harus dibanding dulu ke Pak Dekan teknik ini. Ya, maksud saya alokasi yang kemarin kan itu untuk belanja modal bukan untuk kegiatan gitu loh, Prof. Ya, untuk sementara dipaskan dulu dengan lagunya, nanti disimpan gitu dulu. Ya, Prof, ya. Ya, disimpan dulu. Nanti kalau ada sumber-sumber lain diajukan. Ya, kita belum tahu karena memang sebetulnya kita juga sangat penting untuk restrukturisasi alat-alat lab kita ya. Kita sadar betul bahwa alat kita itu harus kita perbarui. Ya, kita standarisasi internasional ya. Pasti itu perlu anggaran, simpan dulu. Nanti misalkan ada anggaran lagi kita berikan. Jadi sementara dikeluarkan dulu dari Sirevanya, disimpan dulu di Excel, nanti suatu saat ada kesempatan masukkan. Jadi jangan berkecil hati. Kalau misalkan Prof. Joko mau merencanakan bahwa FEP 5 tahun yang akan datang harus menjadi begini, rencanakan aja bertahap, nanti mudah-mudahan Allah meridai kita, kalau ada duit kita bagi-bagi bersama. Amin. Kita sekarang itu kayak di akuarium. Oke, monggo. Pak April dari FKO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, Prof. Nah, ini saya mewakili dari Pak Dekan ini ya. Semuanya Dekan sebenarnya sudah menyampaikan. Saya menyampaikan pertama kali bahwa Pak Dekan saya barengan acara dengan penyampaian penghargaan dari PDIP ini, bareng waktunya. PDIP? Iya, di Jakarta. Penghargaan. Ini tadi saya dikirim ininya, gambarnya. Nah, untuk di FKUR kemarin memang pengajuannya karena kita masih baru, jadi banyak istilahnya gogoh-gogoh untuk bisa melejit itu dari bidang DWD1 sama WD2 karena juga banyak perbaikan-perbaikannya. Nah, oleh karena itu nanti kami akan lakukan koordinasi lagi untuk bisa menyesuaikan dan nanti akan mereceive dulu hal mana yang nanti akan bisa kita simpan ke depannya. Kami juga berharap nantinya seiring berjalannya waktu, karena kami juga masih baru, juga mohon untuk support dana-dana yang lain untuk bisa melengkapi dari kekurangan dari yang ada di FKUR. Nah, kami terima kasih sekali kemarin itu sudah mulai direalisasi untuk semi indoornya lapangan tenis. Semoga untuk yang lainnya lebih sempurna dan semuanya bisa memanfaatkan fasilitas yang di FKUR ada. Dan itu merupakan kebanggaan kita bersama. Kalau memang tadi defisitnya kelebihannya mau diajukan Pak Rektor, ya monggo, nggak apa-apa Pak Dekan. Jadi ajukan aja ke Pak Rektor. Nanti siapa Pak Rektor itu penuhi. Oke. Ajukan saja. Pengajuannya nanti tergantung Pak Rektor kan itu. Kurang sekian Pak Prof. Joko tadi kemudian ajukan lagi, Prof. Iswi, Pak Solihin ajukan enggak apa-apa. Jadi jadi kami juga karena ini dan negosiasi dengan MBA kan belum mulai. Nanti kebijakan MBA seperti apa kita ikuti. Ternyata ini belum bisa dianggarkan. Tolong konsentrasi ke sini ya. Itu aku usulan dari dekan-dekan sudah saya masuk punya kan. Jadi jangan dibuang langsung, tapi mungkin bisa disisipkan lewat offline-nya. Kalau online-nya disesuaikan pagu, offline-nya bisa diajukan. Jadi itu menjadi bahan kami nanti ketika dalam waktu yang cepat ya MBA harus merevisi, ya kami revisi sesuai dengan masukan-masukan yang ada dari Pak Rektor. Jadi mohon jangan berkecil hati, kami siap membantu kalau fakultas-fakultas bagus ya Allah besar. Ngaten nggih Prof. Joko nggih. Siap, matur suwun, Prof. Matur nuwun, Pak Pacit. Jadi tadi Prof. Joko itu bangun taman tapi ning nggon tanah hukum jarene ngono Pak Prof. Enggak, itu FEB, Prof.
Gocekannya Prof. Adi. Oh gitu, siap. Itu rebutan itu Prof antara ekonomi dengan hukum. Gak sospol, gak ngerebutan. Prof, kan asas manfaat ya Prof Joko ya. Jadi semua bisa memanfaatkan. Nah, itu Prof Warto itu kemarin besok juga memanfaatkan juga dengan Pak siapa? Iya. Iya, Prof. Jadi, kalau sekiranya nanti memang mau diajukan, jadi penting sekali ajukan saja Bapak. Tidak masalah. Jadi kami pernah ditampung dulu aja, karena memang anggaran Sirepa definitif belum ada. Dikeluarkan dulu dari Sirepa, tapi diajukan secara fisik dulu kepada Pak Rektor. Ini alasannya reasoningnya bahwa ini sangat penting, sangat ini kalau nggak bisa dibangun ini nggak akan jalan misalnya. Itu kan Pak Rektor nanti akan punya kebijakan yang akan berpihak pada kita semua. Jadi tapi tentunya tidak semua breng semua karena anggarannya nggak ada. Kami kan bertahap. Oh ini dulu, besok ini, besok ini, besok ini, besok ini. Jadi intinya sebetulnya kami ingin memenuhi, tapi karena anggaran juga dipakai bersama, remunerasi, penelitian itu juga anggaran membengkak banyak ini. Kemudian ini kalau nanti masih ada selisih kita bagikan. Jadi intinya begitu Bapak Ibu. Ngaten nggih Pak April nggih, jadi sampaikan kalau memang itu dirasa urgen, kemudian dikasih reasoning dan itu untuk menopang untuk permohonan kompetensi mahasiswa dan juga akreditasi internasional, semuanya dari fakultas-fakultas bisa mengajukan, tetapi lewat non Sirepa nanti kebijakan dari Pak Rektor, kebijakan dari MBA seperti apa, itu nanti hasilnya ketika masuk di yang namanya RKAT definitif. Siap. Untuk sementara RKAT-nya di Sirepa sesuai dengan Pak masing-masing. Siap. Matur nuwun, saya kembali kepada Pak Kepala Biro. Terima kasih Prof. Jadi secara teknis kami sampaikan Bapak Ibu semua, untuk Sirepa ini tidak kita buka lagi. Mohon Bapak Ibu menyampaikan kepada kami program-program apa yang akan di cancel, nanti kami yang akan mengeksekusi di Sirepanya. Karena kalau kita buka lagi nanti khawatir kita revisi lagi. Yang kedua, mungkin saya nambahi Pak Biro sebentar. Karena ini sudah ditata sebagai lampiran RKAT ke MBA. Jadi kalau nanti dibuka bisa berubah semuanya, yang nanti kami perlu waktu dan waktu timing untuk 1 Oktober atau awal Oktober itu untuk disampaikan kepada MBA bisa berubah dan itu bisa tidak tepat waktu. Harapannya kan tadi Prof. Ismi kalau bisa semuanya mulai per 1 atau 2 Januari sudah mulai semuanya kan. Maka harapan kami tanggal 1 Oktober itu RKAT sudah masuk ke MBA, ditelaah oleh tim MBA, kemudian setidaknya pada akhir November itu sudah di ACC, sudah disetujui dengan SK MBA, kita buat peraturan rektor mengenai RKAT, distorkan ke Jakarta. Nanti kalau ada BPTN-BH naik, misalkan nanti BPTN naik, maka kita akan merubah konfigurasi, ya kan? Misalkan tadi 65 menjadi 100 atau 100 lebih. Nah, itu ada perubahan dan nanti akan mempengaruhi perubahan dari RKAT sehingga menjadi RKAT definitif di awal tahun 2020. Jadi mohon maaf tidak bisa membuka Sirepa karena sudah ditata sedemikian rapi sehingga nanti harapannya tinggal ini tidak jadi sehingga Mbak Ria yang nanti akan mendiskusi mendelete. Monggo Pak. Terima kasih. Yang kedua, menurut informasi yang disampaikan Pak Wir tadi untuk lompatan kreatif anggarannya nanti kemungkinan besar, jadi 30 mungkin plus minimal seperti tahun ini. Dari kami mohon bisa disiapkan mulai sekarang Bapak Ibu semua. Jadi kalau bisa itu satu fakultas itu yang gede sekalian gitu. Yang punya ini nanti kalau misalnya 5M gitu, potong-potong separuh kan masih 2,5. Jadi monggo itu bisa berkolaborasi antar prodi. Jadi kalau bisa itu sekali pengumuman nanti tidak buka pengumuman yang kedua lagi.
Itu yang bisa kami sampaikan, dan untuk selanjutnya nanti kami mohon maksimal hari Senin sudah kami dapatkan kegiatan-kegiatan mana yang akan di-cancel. Setelah itu akan kami aturkan ke Pak WR4 untuk diajukan ke Pak Rektor pembahasan dengan MWA. Mengatakan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada, boleh matur? Oke. Itu jangan Senin, ini sudah Jumat atau masa kita. Ini Kamis, Prof. Diundur berapa? Gitu, Prof. Ajit. Jangan Senin, ininya perubahannya itu loh yang itu. Yes, ini tinggal nyoret ya, tinggal nyoret ya, tidak nyusun kok, nyoret ya, coret-coret aja kok. Kalau coret-coret kan kita juga rapat dulu dengan Senin sore atau Senin malam monggo. Senin itu tanggal berapa tuh? 27. Itu mungkin tambah 2 hari gitu. Supaya kita nggak nyampe nanti. Ini masih Kamis itu, Prof. Ya, setuju. Kalau bisa tambah 2 hari lah. Karena kita harus koordinasi dengan pengguna dana. Iya, betul, Prof. Tapi yang ini benar-benar ya tambah 1, 28. Tanggal 28, karena kita tanggal 1 sudah masuk MBA. Kita nanti rampung nanti. Kita sepakati maksimal hari Selasa. Tanggal 28 pukul 00 apa-apa, 11.59 apa-apa. Ya. Tanggal 28, tanggal jam 23.59. Pun niku pun padha telung dina lho, rong dina lebih. Mundure karena tengah malam kan gitu. Mengatakan yang bisa kami sampaikan atas kerjasama, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup pertemuan ini billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Amin. Salam. Izin, Prof. Prof Wismi. Salam. Sehat selalu. Amin. Besok ditunggu senam divisi. Iya, tak tengok. Ya, oke. Ya toh, Prof Harto. Kapan nenglengnya, Prof? Nenglengnya tunggu undangan Prof Wismi. Siap, monggo. Sugeng weekend. Tapi ya kena nyoretin loh, Prof. Coret kabeh ngono wis beres kok. Kerjaane Bu Kristina kuwi. Prof.